Ibas mejuah-juah man kam krina kekelengan kami senina kami mamre khususna mamre GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpa kita arah peanta silakukan kita ibas berngenda secara virtual via Zoom. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta si pindo lebih gegeh man Tuhan si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan ibas keleng ati ras lias atendu singgo nemani engkawali ras negu-negu kegeluhan kami. Malam ate kami meriah ukur kami sabab tergejap man kami kini ulindu bas geluh kami. Ibas paksa enda nggo kaseh waktuna kami ngelakukan PA laku ngurati kebenaran firmandu janah mindo kami kesahdu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami sing ngajari rasi pepanken katandu kubas pusuh kami kam si murapi kam si ngajari kam si nampati kemahendu gelah ngasuk kemahendu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras sura-surandu. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Mamre sini kelengi kami kata dibata si jadi nas peanta bas berngenda ibuat ibas padan simbaru kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Entah pe Heber pasal 12 ayat 1 seku ayat 3. Oke kan kami bahasa Indonesia Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Mamre si kelengi kami ibas Tuhan, tema kata dibata si nggondai yogen kami nina kempak Yesus kita natap, ya. Hendaklah mata kita tertuju kepada Yesus. Konteks jemaat ketika penulis surat Ibrani ini mengirimkan suratnya, jemaat Kristen yang berlatar belakang Yahudi sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman mereka sendiri. Nah, karena itu beberapa orang dari jemaat itu kembali kepada iman mereka yang lama, atau istilah sekarang murtad. Dan itu dapat kita baca dalam Ibrani pasal 6, ya, bahwa orang Kristen itu kembali kepada imannya yang lama karena tidak sanggup
menghadapi penganiayaan dan penderitaan karena iman mereka. Di pasal 10 ayat 24 dan 25 juga penulis mengingatkan di mana beberapa dari anggota jemaat itu sudah mulai memisahkan diri, tidak hadir lagi dalam persekutuan-persekutuan jemaat. Karena itu penulis surat Ibrani mengatakan, janganlah kamu menjauhkan dirimu dari persekutuan jemaat seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Penulis mengatakan, tetaplah tekun dan pegang iman setia kepada Tuhan, karena besar upah yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang setia, yang tetap tekun hidup di dalam iman percayanya. Untuk itulah di pasal 11 penulis surat Ibrani menceritakan kehidupan saksi-saksi iman. Bagaimana saksi-saksi iman itu hidup di dalam Tuhan. Dan saksi-saksi iman itu dimulainya dari Habel, bagaimana Henokh, bagaimana Nuh, bagaimana Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan banyak lagi saksi-saksi iman lainnya. Bagaimana mereka hidup di dalam iman, bertekun dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai pergumulan, dan bagaimana pada akhirnya Tuhan menolong mereka. Contoh misalnya kita tahu cerita Yusuf. Bagaimana Yusuf sebelum apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi dalam hidupnya, ada begitu banyak penderitaan yang harus dialami. Tapi karena Yusuf setia, karena tetap hidup takut akan Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan menggenapkan janji berkatnya di dalam hidup Yusuf. Tapi kepada saksi-saksi iman itu tidak juga semua apa yang dijanjikan secara lahiriah sepenuhnya digenapi. Tapi mereka percaya Tuhan sediakan hal yang lebih besar daripada hal-hal duniawi. Misalnya kita lihat tokoh Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu keturunan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut banyaknya. Tapi ketika Abraham masih hidup, dia hanya memiliki anak perjanjian, Ishak, cuma satu. Belum seperti pasir di laut, belum seperti bintang di langit. Tapi Abraham percaya bahwa janji itu akan terus berlaku, dan dari tempat yang jauh dia akan menyaksikan janji Tuhan itu digenapi di dalam hidupnya, di dalam keturunannya. Itulah saksi-saksi iman. Tapi semua saksi-saksi iman itu mengalami berbagai-bagai penderitaan, mengalami berbagai-bagai pergumulan. Tapi mereka tekun, mereka setia. Dan kita dapat melihat bagaimana akhir daripada hidup mereka. Karena itulah di dalam nas PA kita, penulis kembali mengingatkan, kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bayangkan betapa banyaknya saksi-saksi itu, seperti yang telah disebutkan tadi di atas. Lihatlah hidup mereka, lihatlah ketekunan mereka, lihatlah bagaimana mereka setia kepada Tuhan, terus memegang iman mereka sekalipun menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Untuk itu kata penulis Ibrani, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mamre sikelengi kami, mamre yang kami kasihi, kita dipanggil berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan perlombaan itu tidak lain adalah perlombaan iman yang wajib dilakukan oleh semua orang percaya. Dan perlombaan iman itu perlombaan seumur hidup. Jadi bukan perlombaan sesaat, tapi perlombaan sepanjang waktu ketika kita masih diberikan hidup di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang diwajibkan bagi kita, perlombaan iman yang diberikan oleh Allah
kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, bagaimana kita harus mengikuti perlombaan iman itu? Bagaimana kita mengikuti supaya menang di dalam perlombaan iman itu? Di sini yang pertama dia katakan, berlombalah dengan tekun. Dan kata tekun dalam bahasa Yunaninya dibuat hupomone, artinya diikuti dalam kesabaran dan ketabahan. Dan ketika berbicara tentang kesabaran dan ketabahan, itu berkaitan dengan kesengsaraan, berkaitan dengan kesusahan dan penderitaan. Karena itu perlu ketabahan dan kesabaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Sama seperti pelari, mereka tidak bisa berlari dengan cepat apabila ada beban di dalam tubuh mereka. Bayangkan saja misalnya kalau pelari 100 meter itu kemudian ada rangsel di belakangnya, nggak mungkin dia lari cepat. Makanya kita lihat pelari-pelari itu seminim mungkin pakaiannya, sepatunya pun seringan mungkin. Untuk apa? Supaya mereka bisa berlari dengan cepat dan sampai di tujuan dengan menang. Ini analogi ini juga dipakai di dalam kehidupan kita. Makanya dia katakan di dalam perlombaan iman itu beban dan dosa yang merintangi harus ditanggalkan. Karena dosa, dan kalau kita hidup tetap di dalam dosa, itu pasti menjadi beban bagi kita di dalam kita mengikuti perlombaan iman. Karena itu dosa-dosa harus ditanggalkan, beban-beban harus dilepaskan, supaya kita bisa berlomba dengan cepat di jalur iman yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Karena itu periksalah kalau sekiranya masih ada dosa-dosa yang menghambat kita, kalau sekiranya ada kepahitan-kepahitan yang menghambat kita, dendam-dendam yang menghambat kita, kemarahan-kemarahan yang menghambat kita, lepaskanlah semua itu, tanggalkanlah semua itu, agar kita bisa dengan cepat berlari dalam perlombaan iman yang diwajibkan oleh Allah bagi kita. Kemudian yang ketiga, dan dalam perlombaan itu bahaya terbesar ialah menyerah. Itu bahaya terbesar. Bahaya terbesar ialah bahwa kita sebelum selesai di finish kita sudah menyerah. Artinya kembali kepada kehidupan lama kita. Karena kita tidak sanggup sabar, tidak sanggup tabah, kemudian menyerah. Makanya hari-hari ini dalam perlombaan sering dikatakan never give up. Jangan pernah menyerah. Karena ketika kita sudah mulai perlombaan dan kita menyerah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan dalam perlombaan iman jelas kita harus menyelesaikannya sampai finish. Mengapa? Karena begitu besar upah yang disediakan oleh Allah bagi kita di dalam kehidupan yang kekal. Jadi jangan pernah menyerah. Jadi dalam perlombaan itu bahaya yang paling ditakutkan. Orang menyerah, orang kembali kepada kehidupan yang lama. Dan kita jangan seperti itu. Makanya sering juga dikatakan jangan seperti babi yang sudah mandi kemudian kembali ke kubangan, atau seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Dan selanjutnya hal yang lebih hebat lagi di dalam kita mengikuti perlombaan iman, makanya dikatakan di sana lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bagaimana maksudnya mata yang tertuju kepada Yesus? Yang pertama, Yesus telah memberikan teladan iman kepada kita dalam mengikuti perlombaan iman. Yesus telah memberikan teladan buat kita. Bagaimana Yesus dalam perlombaan itu dia menangkan sampai kematiannya di kayu salib. Kemudian yang kedua, Yesus tekun menanggung penderitaan, mengabaikan kehinaan katanya, dan memikul salib, tekun menanggung bantahan dari orang-orang berdosa. Ya, makanya kita lihat waktu Yesus ditanya oleh Pilatus, dia diam saja. Waktu orang katakan salibkan, salibkan, dia tidak menjawab. Tapi dia tekun dan mengarahkan pandangannya kepada tujuan yang diberikan oleh Allah, yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan maut. Dan yang ketiga, apa yang kita lihat? Allah menyediakan bagi Yesus suatu sukacita besar, suatu kebahagiaan besar, seperti yang dikatakan tadi di sini, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah.
karena ketekunannya, maka Allah mendudukkan dia di sebelah kanannya dan sekarang dia berada di sorga. Karena itu katanya sekali lagi di dalam ayat 3 tadi, jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus tetap bertekun, kita harus tetap mengikuti perlombaan iman kita sampai kita memenangkan dan meraih kehidupan kekal itu. Mamre sini kelengi kami bas Tuhan, Nina dan temanta kempak Yesus kita natap. Jadi selaku kalak Kristen, ibas kita ndalani kegeluhenta iduni enda labo kurang kiniseran, labo kurang perbeben siman alankan. APK bas masa-masa pandemi Covid enda melalakal persoalan-persoalan siman ada penta, soal ekonomi, soal pendidikan anak-anak ta, soal sosial, rasideban negrina. Si pentingnya kalman banta ulakal kini seran penderitaan sireh man banta rekiteken dosa entah kejahatan si pentingnya si perdeteken. Jadi kalaupun kita harus menderita, kalaupun kita harus sengsara, kalaupun kita harus menanggung berbagai-bagai persoalan, ulakal rekiteken dosa, ulakal rekiteken kejahatan si bahan kita. Adisie tanggalkanlah ula air banca. Tapi kalau kita harus menanggung penderitaan karena melakukan yang benar dan yang baik, karena melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, karena persoalan-persoalan yang datang dari dunia ini, dari orang-orang berdosa, sekali lagi firman Tuhan mengatakan, pandanglah Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Sebab Yesus sendiri pengusitah, lalit sada kesalahan pesibana. Lalit satu kejahatan pun yang dia lakukan, tidak ada satu dosa pun yang dia buat, yang dia lakukan semua yang baik, semua yang benar. Tapi itu pun Yesus harus menderita. Dia ditolak oleh orang-orang berdosa, bahkan manusia menyalibkan dia tanpa ada satu kesalahan pun yang terdapat di dalam diri Yesus. Karena itu ketika kita memandang Yesus dalam pergumulannya, dalam penderitaannya, dalam ketekunannya, itu pasti akan menjadi suatu kekuatan besar bagi kita. Adinggo Yesus saja kalak menghuli, Yesus saja Tuhan. Ia perlakukan kalak bagai apakah kita? Maka lu bagai laban cilang kita ndatkan gegeh ibas Tuhan nari. Jangan sitah uga ketika Tuhan Yesus encidahkan ketekunanna, encidahkan ketaatanna, encidahkan kepatuhan man di bata, maka di bata mereka manbana pasu-pasu si sangat luar biasa. Enda baca si baca ibas Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kainina J. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semua itu didapatkan oleh Yesus karena dia tekun menjalani, taat menjalani penderitaan sampai mati di kayu salib. Alu bagi dege adi ngucidahkan Yesus teladan, maka uga di bata mereka kedudukan yang sangat tinggi manbana menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lutut yang tidak akan bertekuk menyembah dia, tidak ada mulut yang tidak akan mengatakan dia Yesus Kristus adalah Tuhan. Ertina kita adi tekun kita, adi tetap kita taat ibas penderitaan ta, laban cilang bas paksana ibreken di bata kemuliaan man banta, ibreken di bata kemenangan man banta. Rasi paling hebat ngusikapkan di bata harta kekal, kehidupan kekal di dalam kerajaannya di sorga. Si peduakan senina-senina kami mamre, tema enda ikaitkan kumupel mamre GBKP. Arkiteken pandemi enda lasitah apakah tahun enda akan dilaksanakan mupel GBKP, pusat klasis dan runggun. Apakah karena masalah pandemi ini mupelnya akan dilakukan di tahun depan? Elang terprediksi kita. Tapi ada dua hal yang boleh kami sampaikan berkaitan dengan mupel GBKP. Si pertama dari segi pengurus. Mungkin pengurus nggo lakukan du dahin
alu mahuli, ngui ilaku kendu dah Hindu alu latih, ngui ilaku kendu dah Hindu alur tanggung jawab. Tapi orang lain selalu menuntut, orang lain selalu merasa kurang, orang lain selalu mandangi, orang lain selalu tidak menghargai. Bisa-bisa saja seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, laban cilang tekun kam, amin nakai gia ningkalak, adik nggodahi kendu selaku pengurus dahin pelayanan bas mamre alu mahuli, kai peningkalak sideban kerina, laer banca kam mundur, laer banca kam tarik diri, tapi terus semangat untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di dalam pelayanan mamre. Dari segi pengurus, sebab memang adi pengurus ekin upahta, kai upahta ipandangi kala, kai upahta irawai kala, kai upahta maka kai pesiban kita langa akap kalak terakap. Tapi sekali nari arah firman Tuhan, mari tekun menanggung penderitaan dan terus tertuju kepada Yesus yang telah memberikan teladan kepada kita, dan terus semangat melakukan hal yang baik. Maka si perduakan dari segi anggota mamre, banci jadi kita jadi putus asa, ndigan nge mamre enda keke, ndigan nge mamre enda maju, sebab nge gundari PA saja pesiban mesra kalau mau cekala pulung. Adi siban PPA arkitek je panggang besada waktu sinde kangen cak gundari lah neka bagepe banduka pe besada banduka pe B2 pelakal entremreh baci bage. Nah, tapi percayalah, ketika kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik, pada waktunya Tuhan akan memberkati mamre, dan mamre akan menjadi alat pelayanan di tangan Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Maka kerina kita ulah putus asa, ulah menyerah, mari terus lakukan si mahuli, lakukan si benar te kita, maka Tuhan mereken pasu-pasuna man banta kerina. Endam si banci seken kami ibas pe anta minggu enda, Tuhan si mereken pasu-pasuna man mamre. Adi sepagi waktuna mamre bermupellah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari sidungi pe anta aluras kita bertoto. Toto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, kami sedang menjalani perlombaan iman, dan di dalam perlombaan itu ada begitu banyak rintangan dan tantangan, penderitaan, dan juga mungkin penganiayaan. Tapi kami percaya ketika mata kami tertuju kepada Yesus yang telah memberikan teladan ketekunan ketaatan kepada kami, dan bagaimana Allah sangat meninggikan Yesus, maka kami pun akan menjadi mamre yang tetap tekun dan taat melakukan apa yang Tuhan kenan, karena kami percaya ketika kami boleh setia bertekun di dalam iman kami, maka pada akhirnya Tuhan akan menolong kami, memberikan berkat-berkat yang jauh melampaui apa yang terpikirkan oleh kami. Terima kasih Tuhan, sekiranya nanti tiba waktunya pelaksanaan mupel baik pusat, klasis, dan majelis runggun dilaksanakan, biarlah Tuhan yang memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah pengurus juga ketika diberikan masukan-masukan tidak harus marah atau putus asa, melainkan semuanya itu mendorong pengurus untuk terus melakukan yang terbaik di tengah-tengah kategorial mamre. Terima kasih Tuhan, berkati mamre dan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, agar oleh berkat pertolongan-Mu kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mamre. Biarlah Tuhan mencukupkan segala keperluan-keperluan yang kami butuhkan, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID ini. Berkati kesehatan kami ya Bapa, agar kami tetap sukacita melakukan segala aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami angkatkan doa kami buat jemaat Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat ataupun pemulihan kesehatan. Kami berdoa buat saudara terkasih kami, Diaken Bapak Brena Tarigan, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Bapak Antas Tepu, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bang, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring,
Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Leta Purba, Bapak Ika Guru Singa. Demikian juga Pertua Emeritus Bapak Laura Sitepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Tiga Nevi, Nande Katoi Torong, Nande Sri Bangun, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Betranio Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan lawat jamah, Tuhan memberkati kesehatan orang tua kami dan saudara-saudara kami. Pada saat ini juga kami berdoa buat keluarga-keluarga Mamre yang merindukan berkat anak. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati baik kesehatan mereka, segala usaha yang mereka telah lakukan. Mari Bapa Engkau yang memberkati dan memberikan berkat anak atas keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, sertai dan pimpin kami sepanjang minggu ini. Kami juga tidak lupa berdoa mengucap syukur atas ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun. Biarlah Mamre boleh mengambil bagian, memberikan sumbangan yang baik dan positif bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin dan pemerintah kami. Berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana dalam menjalankan kuasa pemerintah untuk membangun bangsa dan negara kami. Saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, khususnya yang menangani pasien COVID-19, Tuhan menjaga melindungi mereka. Tuhan memberkati pasien-pasien COVID yang diobati dan dirawat, agar mereka juga boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas segala salah dan dosa kami, karena kami datang memohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pean tabas minggu enda, Tuhan si masu-masu kita kerina, tetap semangat, haleluya, salam.